Asra itu ke siapa? Mantan pemimpin kami, Pak. Masa harus diperlakukan? Tabe, kayak penjahat, kayak teroris. Ya, nama saya Ferry Donald Siombo. Saya adalah masyarakat biasa sekarang ini yang selama ini juga selalu berempati dalam proses perjuangan tentang hak-hak rakyat. Tetapi dalam persoalan ini saya harus jujur, saya adalah manajer proyek dari ABP, Anugerah Bayu Perkasa, yang mendapatkan perintah kerja dari Sumber Permai Prakarsa. Perintah kerja kami yang pertama adalah galian parit dan clearing, termasuk dengan cut and fill. Jadi kalau umpama mengatakan bahwa yang menumbang kelapa sawit itu adalah perintah saya sebagai manajer, saya yang melakukan perintah kerja itu. Tetapi proses daripada pelaksanaan pekerjaan ini, karena saya terlibat dari proses sejak awal, dari proses pembebasan lahan sampai proses galian parit, saya jadi satu persen. Saya hanya berbicara faktanya saja, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Sehingga sebenarnya ini sebenarnya kalau saya mencermati ini lebih pada ini pencurian, kasus penipuan serasi ini kan dugaan pencurian. Pencurian buah yang dicuri itu adalah sebenarnya buah ini sawitnya, kalau umpama dia mengklaim sawitnya Kurnia itu sawit yang memang sudah gondrong, sudah tidak berfungsi sebenarnya, sudah tidak berfungsi. Nah, yang persoalannya di situ timbul izin di situ, izin yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Muhammad Utara di zamannya Pak Asra kemarin, tapi sudah lama dari tahun 2017 ini pengajuan izin ini. Cuma terbendung, tidak terupdate dan tidak terfollow up kemarin di zamannya Bupati Abdul Pelamarung. Tetapi ketika Pak Asra Bupati kemarin, didoronglah ini karena memang merupakan sebuah cita-cita daripada masyarakat Utara Muhammad Salato untuk hadirnya pabrik di sana. Hadirnya pabrik. Jadi izin yang keluar terakhir itu izin untuk PT SPP. Oh, bukan KLS. Bukan. Oh, itu. SPP, sumber permai perkasa yang disampaikan oleh Pak pengacara tadi. Nah, ini izin yang terbit yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Jadi izin di lokasi yang menjadi masalah ini. Izin di lokasi. Sekarang boleh di sini ada, termasuk saya karena sudah ada surat panggilan saya kemarin. Surat panggilan saya kemarin kan ini misalnya ada dua masalah yang dilaporkan oleh Kurnia. Satu pencurian, dugaan pencurian, satu pengerusakan. Kalau di pengerusakan kan gini, ini izin sudah terbit di atas lahan, sudah melalui proses oleh PT SPP kemarin, oleh PT Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kemarin ini, dari dalam prosesnya di situ adalah lahan kosong, tidak ada izin apa-apa di situ, sehingga terbitlah izin ini. Nah, sekarang timbul suratnya PT Kurnia di situ, disangkaan dugaan tindak pidana pencurian di kebun inti PT KLS Blok 275-275A. Saya kemarin ketika diperiksa oleh Pak Heru yang memanggil saya pada 4 poin, di poin pertanyaan keempat saya hentikan. Saya tanyakan kepada beliau, dasar kalian memanggil saya ini apa? Dasar laporan Kurnia. Karena dalam surat ini saya katakan kami disangkakan merusak di blok 275-275. Kalau kita berbicara inti berarti bicara legalitas, atau bicara HGU. Adakah HGU-nya? Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Saya bilang tolong, kalau memang tidak ada dasar HGU-nya, ini saya tidak lanjutkan ini pemeriksaan. Nanti kalau ada dasar Bapak untuk mendasarkan gini, kalau saya melaporkan sesuatu kan kebun saya berarti kan ada dasar, harus ada alas hak saya, Pak. Nah ini dia berbicara ini ternyata tidak ada, yang sampai hari ini tidak ada, dan saya sampai hari ini dari 2 bulan lalu diperiksa tidak pernah ada dipanggil. Tetapi yang saya heran, timbul pertanyaan saya besar, kenapa justru kasus pencurian yang dipush tadi ini, kasus pengerusakan tidak? Fakta di lapangan, pencurian yang diangkat disajikan tersangka saudara Pak Asra Rakusama, tetapi lahan disegel. Lahan di sana disegel. Lahan pabrik disegel. Ini yang saya juga berbicara dengan kuasa hukum tadi, saya bilang minta tolong karena kita dasarnya dilapor ini adalah kebun inti, tolong dicek betul kepada penyidik, kepada kepolisian, ada nggak kebun intinya ini?
Enggak ya. Kalau ada kebun intinya berarti pemerintah Morowali Utara bohong. Jadi tolong dicek betul kepada penyidik, kepada kepolisian, ada nggak kebun intinya ini? Enggak ya. Kalau ada kebun intinya berarti pemerintah Morowali Utara bohong. Iya. Karena dia merebutkan izin. Saya contohkan Pak, kalau kita mengurus KTP sekarang, urus KTP, kita masukkan data kita tidak valid, KTP tidak keluar. Apalagi kalau berbicara izin. Kalau izin ini adalah hanya orang di atas, tidak mungkin. Sementara ini pemerintah Morowali Utara ini sudah semua. Ada IMB-nya, ada TDP-nya, ada SIUP-nya, ada izin lokasinya, ada AMDAL-nya. Semua sudah miliki ini. Sehingga ini lahan ini sebenarnya yang dipermasalahkan ini lahan SPP. Lahan SPP yang sudah dibeli oleh SPP dari Pak Asrar. Kejadian pencurian itu, dugaan pencurian itu adalah pada saat SPP sudah memegang izin di atas itu. Ini yang SPP yang dia lapor, bukan Pak Asrar. Harusnya begitu. Baru saya ingin lanjutkan Pak, yang saya masalah perdata sudah di sini. ya ini jadi yang saya permasalahkan melalui kuasa hukum ini seharusnya kepolisian sebelum dia melakukan tindak pidana dia harus buktikan dulu asas Itu legalitas. tadi waktu wawancara dengan KBOS itu kita tekan penyidik sebelum menetapkan Pak Asrar jadi tersangka, apakah tidak mencermati menelusuri soal misalnya sudah terjadi jual beli di lahan itu? Atau sudah ada izin baru misalnya? Ya, tapi Pak jurnalis, saya ingin sampaikan jawabnya. itu pun kasus pencuriannya Pak jurnalis, karena saya ada pada saat itu. Ini saya dapat kontrak dalam pelaksanaan itu, ini kan SPP yang punya lahan. Dia kontrakkan kepada THB untuk membangun pabrik, Tunas Harapan Baru Medan untuk membangun pabrik. Dalam rangka pelaksanaan di sana Tunas Harapan Baru THB itu mensubkonkan kepada ABP, Anugerah Bayu Perkasa, yang notabene itu adalah perusahaan anaknya Pak Asrar. Anugerah Bayu Perkasa itu. Nah, untuk melaksanakan ini kami dapat SPK. Kami dapat SPK, yang SPK pertama adalah galian parit dan clearing. Yang SPK dari bulan Juni itu sampai bulan September itu galian parit. Land clearing itu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Galian parit kami mau laksanakan pada saat itu, galian parit dan land clearing, otomatis dalam kalau kita melakukan land clearing Pak, otomatis apa yang tumbuh di atasnya pasti dibabat. Nah, perintah Pak Asrar waktu itu saya ada, daripada ini buah sawit, saya bilang buah sawit ini tidak berhubungan dengan permintaan uang itu tadi. Saya ada itu, si Aswan itu datang minta uang sama Pak Asrar. Dia bilang daripada itu buah tidak karena mau ditumbang juga, lebih baik kamu panen Jo. Jadi karena memang mau ditumbang. Dan perintah penumbangan itu saya yang perintah tumbang. Karena saya adalah manajer dari ABP. Iya. Nah, saya manajer, ya saya suruh tumbang, eskavator tumbang. Karena kita mau bangun, kita mau land clearing. Karena land clearing kan kontrak, mau dibayar. Nah, sebelum dia panen lah ini. Pak, ini buah dia panen, dikumpul di dalam kebun ini buah ini. Dikumpul di dalam kebun oleh orang oknum PT Kurnia, ambil buah itu, dia kasih masuk, naik di jondernya, dia bawa di kantor polisi. Dia laporkanlah pencurian itu, itulah diproses. Jadi yang ambil alat buktinya itu PT KLS, PT KLS yang ambil alat bukti, bukan polisi. bukan. Jadi yang nggak diperintah, tapi langsung dibawa. Langsung KLS yang bawa. Inisiatif mereka. Inisiatif mereka. Jadi faktanya Di mana pencuriannya? Iya. Nah itu pra-peradilan hukum memang Di mana pencuriannya? Nah itu. Ini kami belum pindahkan ini buah Pak, masih di dalam kebun ini. Nanti di mana dia? Iya. Ini buah masih ada di dalam kebun ini. Yang angkut ini buah ini adalah PT KLS. Dan buah itu Pak, kasihan lillahi ta'ala tidak cukup 1 ton Pak. Kalau mau dirupiahkan itu tidak cukup 1 juta harganya. Tetapi yang anehnya yang melapor itu PT KLS. Sehingga pada saat itu buah dibawa di kantor polisi, Bapak Asrar Abdul Samad juga pergi melapor ke polisi bahwa buahnya dicuri. Dasarnya Pak Asrar Abdul Samad mengatakan pencurian karena dalam kuantasi pembelian yang diketahui yang dianukan oleh kepala desa ini yang atur semua pembelian ini, persurat-suratan kepala desa, dan dianukan dilegalisasi oleh notaris. Dalam pasal perjanjian notaris itu
bahwa semua yang tanam tumbuh di atas adalah milik pembeli. Asrar Abdul Samad ini kemudian menjual kepada SPP. Seharusnya yang mau dilapor ini adalah SPP. SPP yang harus dilapor. Cuma yang timbul sekarang persoalan, Pak, dokumen ini mungkin belum ada di kepolisian. Belum ada di kepolisian, karena seharusnya sebenarnya sebelum penempatan tersangka, pertama itu data-data yang dimiliki oleh pelapor itu harus betul di cross check. Keabsahan dia, legalitasnya, karena ini berbicara karena Pak, ini dia bicara lahan. Ini di situ bicara lahan. Bicara sawit inti milik PT KLS, blok 275-275A. Berarti ketika bicara blok, sayangnya orang yang artinya kemarin memperjuangkan kepentingan masyarakat ini bicara blok ini berarti bicara HGU, bicara legalitas. Seharusnya ketika Pak Polisi tadi, saya tidak mengerti, dia harus buktikan. Dan ketika kemarin Pak Asrar sebelum tersangka sebenarnya, ya harus diminta juga dulu senanya Pak Asrar, apa yang menjadi dasarmu sampai kok? Tidak jadi saya katakan ini adalah penetapan yang tidak berimbang. Pak Asrar itu tidak tahu apa sebenarnya. Dia punya tujuan baik untuk membangun, Pak, mendatangkan investasi di situ untuk membangun pabrik di wilayah itu, Pak. Yang notabene wilayah itu kalau umpama saya mau jujur, justru KLS yang merampok daerah itu. KLS yang merampok daerah. Jadi saya katakan ini adalah penetapan yang tidak berimbang. Pak Asrar itu tidak tahu apa sebenarnya. Dia punya tujuan baik untuk membangun, Pak, mendatangkan investasi di situ untuk membangun pabrik di wilayah itu, Pak. Yang notabene wilayah itu kalau umpama saya mau jujur, justru KLS yang merampok daerah itu. KLS yang merampok daerah. Tidak ada satu rupiah pun yang dia bayar pajak apa-apa. Jalan kami apa semua CSR-nya apanya tidak ada. Justru jalan tani, jalan apa dia yang rusakan. Sekarang kalau umpama dia mengatakan dia di blok inti, berarti kan dia harus membayar pajak. Kalau terbit HGU itu kan PBHTB kita harus bayar. Izin HGU seluasan hektar kita harus bayar. Nah ini kan kalau umpama dia tidak bayar, kesempatan kami untuk menuntut kepada menggugat KLS melaporkan penggalapan pajak. Dia menggalapkan pajak. Dan ketika kemarin Pak salah satu penggalapan pajak yang kedua di tahun 98 itu wilayah yang dia tanam ini masih hutan lindung, Pak. Nah, masih hutan lindung. Nanti di tahun 2017 karena ini dari tujuan untuk penurunan mengurus ujung pabrik itu harus diturunkan statusnya, maka diturunkanlah ini. Jadi selama ini KLS mengklaim itu berarti dia menanam di hutan lindung dan memanen di hutan lindung atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat. Dia kotak-kotakan itu hutan lindung itu di atas nama masyarakat, baru dia ambil, dia beli atas nama masyarakat. Yang notabene 1 juta dia beli, Pak, kemarin. Notabene 1 juta itu pun masyarakat sampai hari ini tidak pernah nikmati. Jadi selama ini KLS mengklaim itu berarti dia menanam di hutan lindung dan memanen di hutan lindung Atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat. Dia kotak-kotakan hutan lindung itu di atas nama masyarakat, baru dia ambil, dia beli atas nama masyarakat. Yang notabene 1 juta dia beli, Pak, kemarin. Notabene 1 juta itu pun masyarakat sampai hari ini tidak pernah nikmati. Dan untuk di wilayah sengketa kemarin kami sudah mencari data, Pak. Di wilayah sengketa Mas itu kepala desa Tuamomo itu 1 batang pohon pun dari 326,9 hektar wilayah tidak ada plasma masyarakat sampai hari ini di wilayah itu. Perusahaan yang seperti ini kita melihara, Pak. Tidak ada plasma masyarakat sampai hari ini di wilayah itu. Perusahaan yang seperti ini kita melihara, Pak. Jadi kalau Bapak bertanya tadi sama sponsor hukum kami, ada apa di balik semuanya ini, Pak? Saya bilang tinggal Tuhan yang akan menjawab. Ketika kebenaran kau bungkam, Pak, pasti akan terbuka nanti. Saya katakan ini, persoalan ini Asrar Abdul Samad adalah martir untuk perjuangan. Karena memang Pak Asrar dari dulu ini, saya dan Pak Asrar sama-sama 5 periode di DPR Morowali. Kami sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat kemarin. Dan dia jadi martir hari ini, terpenjara. Dan saya katakan bahwa Asrar itu bukan pencuri, tidak layak dia ditahan. Seharusnya Asrar itu tempat di masjid, karena memang orangnya seperti itu. Ini yang saya sangat tertarik sekali dengan persoalan ini, karena memang dan saya sudah janji kepada saudara-saudara, teman-teman masyarakat Maluku Utara, saya orang Mori, Pak, domisi saya di Mori atas, tapi saya sangat tertarik dengan
dengan persoalan ini untuk membela kepentingan masyarakat teristimewa. Ya, Asra itu kasihan Pak, mantan pemimpin kami Pak. Masa harus diperlakukan seperti itu? Tabe, kayak penjahat, kayak teroris. Kalau umpama dia mangkir 2 kali, 1-2 kali, kan perlu ditanya kenapa Pak mangkir. Kan harus kooperatif. Dan saya bertanya, ada apa dengan KLS? Dengan persoalan ini, mari kita hukumkan. Jadi saya untuk kepentingan penyidikan ini Pak, saya sangat harga. Terima kasih. Kita bismillah saja. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan berkuasa, apapun rencana manusia pasti dia gagal. Nah, saya selesai Pak wartawan. Terima kasih adinda saya Pak Roy datang. Saya sangat terganggu, saya punya otak. Bahkan dengan pemberitaan media. Mungkin kita sudah baca sendiri di media-media sosial tentang proses penangkapan ini sendiri. Kenapa kok ketika Pak Asra Manu harus terpublikasi pakai foto mau di depan sel dengan petugas penyidik? Ya kan itu kan tidak ini asas praduga bersalah Pak, kita harus menjunjung tinggi. Belum tentu ini Asra akan bersama salah. Dan saya yakin pasti Tuhan akan tunjukkan, kecuali kalau penegakan hukum ini sudah terintervensi oleh karena kepentingan pasti. Tetapi kalau memang ini era reformasi Pak, era reformasi pasti akan terbuka semua. Saya yakin dan percaya. Saya katakan dengan saudara saya, dimanapun kamu bawa saya dengan persoalan ini, karena saya adalah pelaku. Daripada pelaku daripada bangsa. Mari bersatu, bangun solidaritas, tegak kriminalisasi pers, lawan intimidasi dan teror. Ayo bersatu dalam forum pers independen Indonesia, di bawah bendera semangat, tegakkan wibawa dan martabat pers. Jurnalis mari bersatu, bangun solidaritas, tegak kriminalisasi pers, lawan intimidasi dan teror. Kita tegakkan kedaulatan
Thank